Kaula muda, mari kita ikuti Kultum Ramadan berbagi ilmu raih berkah yang disampaikan oleh Ustadz Haji Nazil Hasan SAG MAG. Program ini dipersembahkan oleh Penyuluh Agama Kanwil Kemenak Aceh. Alhamdulillah, alhamdulilladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Puji serta syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena atas izinnya kita masih hidup. Banyak mungkin di antara saudara muslim yang lain yang Allah tidak pilih untuk hadir di masjid. Bisa jadi karena mereka dalam perjalanan, atau bisa jadi karena sedang diuji Allah berupa sakit. Berikutnya selawat teriring salam. Semoga senantiasa tercurahkan pada penghulu alam, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah menuntun kita, yang telah memberikan pelajaran kepada kita, terutama ketika melaksanakan ibadah Ramadan. Kita merupakan orang-orang yang dipilih oleh Allah dapat memasuki Ramadan ini. Maka jangan sempat Ramadan berlalu tanpa menambah iman, ilmu, dan amal untuk kita semuanya. Ada 6 penamaan yang disebut dengan bulan Ramadan. Yang pertama adalah Syahrut Tarbiyah. Kenapa disebut dengan Syahrut Tarbiyah? Syahrut Tarbiyah adalah bulan pendidikan. Kita dididik oleh Allah di bulan Ramadan ini, di mana waktu ketika makan sahur, waktu kita berbuka sama. Tidak dibedakan kasta, pangkat, jabatan, kekayaan. Semua ketika sahur tetap pada waktunya, dan ketika berbuka ketika sudah ditentukan oleh waktunya. Maka Ramadan mendidik kita untuk menjadi manusia yang disiplin. Bukan hanya ketika Ramadan saja, tapi outputnya akan kita latih, akan kita dapatkan di luar dari bulan Ramadan. Maka dari itu, Syahrut Tarbiyah ini, kita jadikan diri kita, mendidik kita untuk mendisiplinkan hati dan jiwa kita menjadi lebih baik lagi. Berikutnya, Ramadan sering disebut dengan Syahrul Ibadah, bulan ibadah. Kenapa disebut dengan Syahrul Ibadah? Kita bisa melihat aktivitas ibadah kita di bulan Ramadan meningkat, baik yang wajib maupun yang sunnah. Berikutnya penamaan tentang Ramadan yang ketiga adalah Syahrul Quran, atau bulan diturunkan Al-Quran. Kita sama-sama tahu bahwa di bulan Ramadanlah Allah menurunkan Al-Quran kepada hambanya melalui Jibril kepada utusan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berikutnya nama lain dari Ramadan disebut juga dengan Syahrud Dakwah, bulan dakwah. Ini banyak kita lihat, kita jumpai masjid, musalla, perkantoran, banyak aktivitas-aktivitas dakwah yang dilakukan pada bulan Ramadan. Ini menunjukkan kegahiran kepada dakwah kembali. Dakwah bukanlah pesan yang harus disampaikan di atas mimbar, yang disampaikan oleh kiai, ustadz, dan tengku. Tapi kita paling tidak mampu mengingatkan tentang pesan dakwah itu, sebagaimana hadis Nabi mengatakan, "Balighni walau ayat." Sampaikan dariku walaupun cuma 1 ayat.
Pesan untuk kebaikan itu tidak hanya disampaikan di atas mimbar ini saja. Pesan dakwah itu harus disampaikan dalam keseharian kita. Sehingga kita ingin menjadikan negeri ini, menjadikan umat ini adalah umat yang baik. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Sebagaimana dinyatakan Al-Qur'an. Maka kita bisa asalkan kita mau untuk melakukan aktivitas dakwah itu. Berikutnya, penamaan lain dari Ramadan adalah disebut dengan Syahrul Jamaah, bulan berjamaah. Kalau di 11 bulan yang lain, mungkin banyak kita semuanya yang karena faktor kesibukan jarang berjamaah. Tapi karena Ramadan memanggil kita kembali untuk back to mosque, back to masjid, kembali kita berjamaah dengan bulan berinfak atau syahrul infak. Makanya kalau di luar dari 11 bulan Ramadan kita tidak terbiasa untuk mengisi kotak amal yang ada, yang datang di depan kita. Paling tidak bulan Ramadan ini harus kita banyak lakukan sedekah. Karena di hadis Tirmizi Rasulullah mengatakan afdhalus sadaqah fi Ramadan. Sebaik-baik sedekah itu ada pada bulan Ramadan.